Jadi gimana impresi terhadap Knicks setelah mendengar ini? Masih berasa sebel ya sih. 50-50 lah. Jadi yang beliin ini siapa nih? Mas Aris. Istrinya Mas Aris gimana ya responnya? Ara nggak takut? Ara nggak tahu dia itu punya istri. Kalau udah ngikutin JKT lagi, posisinya kira-kira siapa? Nah, untuk sekarang ini kalau udah ngikutin JKT lagi, posisinya kira-kira siapa? Iya boleh. Iya kan tadi kan sebagai Woti ya, sebagai fans. Betul, kan ngakunya sebagai fans sekarang nih. Nah, posisinya siapa sekarang nih? Makanya gue juga ngeliat Ara beberapa kali ngefan camin member. Apakah itu ada OSI atau tidak? Iya. Kalau yang di kemarin sih nggak ada. Kalau yang Kemarin tampil nggak ada. ini nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau dari keseluruhan JKT nih, mungkin lebih mendukung temen secara pribadi lah. Ya boleh. Kalau mungkin bukan Nah, OSI bahasanya, tapi mendukung temen. Jangan dari temen dulu. Anggap Dari- nggak kenal sama sekali. Iya, misalkan dari OSI Ya, siapa? Ya OSI-nya kan? siapa? Gue tahu sih. Gue juga tahu kayaknya. Di streaming ada kok, lu makanya lu nonton. Enggak. Ya udah jawab deh. Kristi. Kristi, aku tuh ada tiga. Oh, ada tiga. Boleh, Ya. Kristi. Terus? Vioni sama Marsha. Tapi kalau Marsha itu banyak juga ya kayak ex-member. Gue pernah juga nonton ex-member yang lain. Tiap dia tanya, OSI siapa? Marsha gitu. Banyak juga. Ex-member. Tapi kan Ara udah nyebut 3 nama. Bisa nggak ngasih tahu alasannya? Ya. Bisa apa enggak? Gue nanya bisa apa enggak? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nggak bisa. Gitu kan. Bisa. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya kan mungkin ada alasan yang pribadi dari Iya. Ara sendiri kan. Kalau misalnya bisa ya udah. Kalau nomor satunya Vioni. Jadi kenapa sih mukanya gitu? Kalau urut 1, 2, 3, 1 Vioni. Iya. Duanya? Anggap ini nggak ada orangnya. Anggap tidak. Marsha. Marsha, Kristi 3. Saya kalau nggak digituin takut dia mau jawab. Bias banget kan ngejawabnya kan. WK-nya serem. Apalagi kok lu lanjutin lah pertanyaan lu tadi bagus. Bentar, itu gue mikir. Dia mikirnya tuh lama banget udah nanya. Udah diem lagi. Loading lagi. Pengaruhin. Cooldown-nya banyak banget. Waktu waktu masih jadi member dulu setlist yang dibawain apa aja sih? Kalau trainee BNT. itu iya pajama BNT. Pajama? Oh iya pajama. Semua dapat pajama. Pajama. Semua ya? dapat pajama. Iya. BNT juga. Terus iya BNT. Terus ini kalau setlist ya. Siapa sih? Apa sih Sakagari, Oh iya, Sakagari dapat. Ramune, RKJ, SG. SG Banyak berarti juga ya. SBGN nggak dapat. SBGN. Apa tuh? Oh, SNM. Season Belganaru nggak dapat. Enggak. TWT nggak dapat. Enggak dapat. TNM nggak dapat. Itu yang lama gak sih? Karena Megami nggak dapat ya. Enggak dapat. Tapi wota sepuh anjir. Udah semua. Unit song yang pernah Ara bawain favorit. 3 unit song favorit dari seluruh yang pernah Ara bawain. Ya, dari nomor 3. Dari nomor 3. 3-1. Kalau per setlist kan susah, jadi Susah. dari semuanya. So, dari semuanya aja. Iya. Wokuto Juleto Coaster. Iya, Ketiga. BNT. Kedua Kinjira Reta. Aduh, gila. Kira terputari kan. Iya. 1 Nice to meet you. Nice, nice. Oh, Nice to meet you. Aku sangat bisa bertemu kamu. Jadi itu di YouTube musik itu masih suara Ara itu. Iya, masalah. Lagu yang paling kangen Ara bawain apa? Banyak. Ya 3. Iya, apa? ini sesi games. Sesi games. Ini mau pakai buat short aja. Apa ya? Banyak sih, nggak bisa sih. Lo nggak bisa milih sih. Yang satu deh yang bener-bener Ara pengen banget pas kan Ara masih ngikutin nih. Pas ngeliat, pengen banget bawain ini nih. Kemarin dia sempat merasakan nih, kayak misalnya Hagafi ya kan. Udah langsung kita cenin tuh kemarin tuh. Iya. Tapi Agape itu aku nggak pernah bawain. Iya. Iya. Yang bener pengen banget. Iya, makanya. Yang pernah Ara bawain dan pengen banget. Oh. Nice to meet you sih. Nice to meet you. Iya. Balik lagi ya. Iya, itu sih the best. Kalau yang belum pernah Ara bawain tapi pengen nyoba bawain. Darasinai. Kan dari Darasinai sih enggak. bukan dari Sinai. Lagian itu dia itu. Itu udah makanya dari sini dia ada. Iya. Gue nggak tahu judulnya yang jika aku dipeluk. Dakeshima Nah, Retara. nggak jauh kan? Iya benar Nggak jauh Dakeshima. kan?
dari sini yang ikut di dalamnya. Nah, Iya, dia masih ingat nggak lirik yang ngomong-ngomongnya itu? ngomongnya? Enggak lagi. Susah banget itu. Itu Betapa ada pas lagi parahnya. panjang itu kata-kata ada panjang. Iya. Nge-rap. Sama siapa? Sama Mira ya waktu itu ya. Ininya ya. Yang kalian emang ada artinya. Enggak tahu, lupa. Yang mana? Denger langsung. Coba baca lirik dulu, terus remake. Ya nggak sih nih? Itu yang gue pengen, makanya gue pancing kayak gitu. Kita kan pengen mendengar langsung. Iya, ya kita kan? pengen denger langsung. Kenapa dengan lagu itu? Nggak ada. Itu gue suka banget. Kalau gue suka banget. Iya. Di sini suka dengan lagu-lagu yang kayak monolog gitu. Pas Enif, pas darah Sinai dibawain aja, semua langsung nengok gue. Ih Bang Nis, lagu Bang Nis, Luher gitu. Terus anak-anak juga kayak gitu. Aku juga lupa sih nadanya kayak gimana. Tapi kalau saya baca lirik bisa kan? Coba. Ding 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 ding. Gini sih. Yang mana sih? Ini pola Oh iya, pola plafon kamar yang kulihat terbaru di kasur memang ada. Iya, emang kayak gitu. Nah, udah sama Cisanya. Jangan dia. Kita mau ngomongin hal yang Emang Delonik Mira. ya anggap ini Mira udah. Mira aja gak sih? Iya. Malu kan sumpah. Nah kan malu dia kan gimana nih? Malu. Pengen denger live soalnya masalahnya. Iya. Dia kalau carpool nggak ada malu-malunya. Iya. Karena ada lagunya. Ya udah. Mana putar. Paling tinggal sini. Paling tinggal kita. Nggak ada copyright bro. Setelah bisa dilepas, kerja di dada ini. Kerasa banget suara Kristi ya? Memiliki semua kalimantan yang menginspirasi. Mimpi yang belum pernah kulihat sepertinya sudah tidak akan ada lagi. Kalau parfum kemarin yang kulihat saat rebahan di kasur, memang ada artinya. Kenapa sih? Nggak ada sih. Kayak beda aja kalau dia langsung. Dia kan ada gambar arahnya juga di sini. Ada gambar arahnya juga, makanya di sebelah gua nih yang ini. Nah, memang pada dasarnya Wota kalau denger langsung gesrek aja gitu aja. Pasti beda feel-nya. Pasti beda feel-nya ya. Oh gitu. Apalagi nih top 3-nya nih? Udah. Ini yang mau bener-bener dibawain kan tadi Dakeshima ya. Iya. Kenapa Dakeshima? Pengen aja karena sebenarnya aku tuh masuk ke genre yang bukan yang cute gitu. Oh. Makanya aku masuk. Ara tuh waktu masih jadi member, image-nya tuh kayak cute gitu ya? Enggak. Dapatnya banyaknya yang Dapatnya banyak yang cute. Oh. Iya. Padahal pengennya nggak gitu. Iya, mungkin nggak tahu ya. Kalau dalam pikiran aku waktu itu kan masih trainee, masih belum member yang lama, jadi biasanya masuknya ke image yang cute kan kalau yang Iya sih. Oh. Masih adik-adik kan iya, soalnya kan. gitu. Aku sih lebih masuk dan suara aku menurut aku lebih masuk ke lagu-lagu yang kayak gitu gitu. ya. Udah gue belum pernah dengar lagi langsung. Nggak dapet di mobil. Coba putar lagi kok. Soalnya kan karaoke bareng-bareng kok. Banget itu emang niatnya. Tahu kan lagunya kan? Bukan lah, tahu ingat kan lagunya? Tahu lah, ingat. Liriknya nggak tahu Tinggal ya. baca aman. lirik. Bisa buka. Nggak mau. Asa kangen gak sih off-air gitu? Kangen. Apa yang dikangenin dari off-air? Euforianya. Euforia Ya, si euforia. penonton. Off-air pertamanya Ara gimana Ingat sih? nggak? Ingat nggak? Aduh masih trainee itu. Yang pakai baju merah itu ya? Oh iya. Iya kan? Iya, itu yang waktu di Gen 8 cuman ambil aku sama Lulu doang. Bawain Baju merah apa? tuh, gue inget tuh. Bawain apa? Di mana sih waktu itu? Di Blok M. Iya. Siang-siang kan, panas kan? Panas banget. Iya. Pokoknya udah Gue kayak inget, apa lah. gue di YouTube area keringetan aja. Aku tuh gampang keringetan juga soalnya. Aduh, sumpah. 2019 berarti itu ya? 18. Karena aku tuh kan masih trainee juga kan, belum pernah ngerasain perform kayak gimana. Jadi power aku tuh kayak dihajar-hajar terus. Nah, belum tahu kayak ngimbangin powernya gimana. Jadi makanya waktu itu kayak keringetan banget karena yang aku pikir udah hajar aja sebenarnya ya adalah. Tapi kan Ara berarti awal masuk tuh 16 umur berapa sih awal masuk? Umur aku kayaknya 2018 15. iya mau 15 ke 16 Iya. Oh itu masih sekolah tuh SMP ya? Enggak. SMA dong. SMA ya? SMA. Ya kan 15 SMP, ada yang SMP juga ya. Siapa? Gue 15 SMP. Nggak naik kelas lu?
Kan 16, 17, 18. 15 3 SMP kok. 18 lulus. 15 3 SMP. Iya, 16, 17 SMA. 16 17 SMA. 16 17 SMA 18. Gue malah lulus SMA sebelum 17. Ayo udah enggak apa-apa kok itu lu udah Lu sendiri berarti. Iya. Berarti kan SMA. Susah nggak sih untuk nyimbang itu kan kalau dengar-dengar dari beberapa podcast member juga mereka ngomong, wah keras nih harus gini-gini. Ada sendiri pas saat masuk itu ngerasain kayak gitu nggak sih? Ngerasain. Aku kan waktu itu juga jurusannya akuntansi kan, SMK. Banyak prakteknya. Jadi banyak yang ke-skip gitu kan. Terus ya pas untungnya sekolahnya juga support gitu loh. Jadi kayak nanti susulan aja. Gimana izinnya kalau di sekolah itu? Izin tuh yang pasti dapat surat izin dari manajemen. Cuman lebih enaknya sekolah aku tuh kayak ya udah support aja gitu selama sekolah gitu. Ya udah nggak apa-apa nanti kalau praktek susulan gitu. Itu Tugas-tugas. Liburnya berapa lama, Ra? Dispensasinya lama banget sih itu. Pokoknya aku balik-balik ujian aja. Anjir. Terima kasih. Kamu sekolah di SM. SMA ya? SMKN 1 Garut. Yang bantu itu ya, bantu kakak kelas di lapangan basket ya? Gak jelas. Yang cover lagu Ayu. Itu tuh aku ngebantu kakak kelasku kan dia jurusan multimedia. Aku ngebantu jadi modelnya. Emang itu tugas apa? Emang kenapa? Multimedia. Oh, ngedit video? Nggak tahu ya multimedia emang kayak gitu kerjaannya. Nggak tahu. Jadi ada kok. Nah, gue lebih penasaran kenapa kan tadi bilangnya SMK di Garut ya. Garut Jakarta kan Jauh. Itu PP. Nggak PP kok, kan libur dia. Kan tadi dispen. Oh, dispensasi. Gitu, pulang-pulang ujian aja. Sama praktek susulan. Terus gimana tuh? Nggak tahu dong pelajaran. Tahu, tetap belajar lah. Tapi belajarnya langsung kisi-kisi. Langsung rangkumannya aja ya. Langsung Ya, rangkumannya. gimana ngejarnya Iya kan sih. di JKT waktu itu di push harus kayak langsung ini kan latihan tiap hari kan sebelum COVID kan. Tapi kenapa ngambil akuntansi? Karena aku suka ngitung waktu itu. waktu itu. Ya SD SMP-nya aku tuh suka banget sama matematika. Waktu itu. Sekarang udah capek lah. Capek ngitung. Capek lah. Tapi kalau uang suka ngitung uang. Suka kalau itu. Kita semua suka uang. Tapi kalau gua nggak suka sih ngitung uang. Enggak Mendingan punya uang yang nggak kehitung, nggak perlu dihitung jadi tahu kita punya uang. Bisa. Tuh. Tapi balik lagi nih, kan tadi udah ngomongin JKT mulu nih. Ya, saya pertanyaan paling utama saya tanyain sih, apa alasan Ara mau masuk JKT? Kenapa? Alasan template sih sebenarnya, tapi perlu kita tanyain. Iya. Aku ya karena pada dasarnya aku suka K-pop kan. Terus aku suka dance kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya aku nggak tahu JKT. Emang saya tahu doang. Ya taunya dari iklan gitu-gitu kan. Cuman Ceritain dong Tapi nggak prosesnya. ngikutin. Ceritain prosesnya sampai ya Proses Tahu audisi itu tahu JKT kapan, terus kok ada oke. pengen ini itu. Aku tuh waktu itu masih SMP. SMA kelas 1. Lagi sakit. Scroll aja gitu. Terus ada yang lewat daftar audisi JKT48 gitu kan. di mana tuh, di koran atau di mana? Enggak mungkin di SMA udah. nggak semua setua bangku. Ya kan, pasti. Tiba-tiba langsung di koran. Korannya ketiknya juga pendek-pendek gitu. Zaman lu SMA, iya info dari koran. Zaman Ara SMA, udah ada yang lain. Berapa sih ada SMA? Aku udah ada Gojek. Maksudnya Anjing, udah setua itu gue. ada maksudnya ojek online gitu-gitu. Iya. Ya ada aja di media sosial. Oke. Aku lupa. Terus aku coba kan ada pendaftaran online tuh, ada 3 Audisi online ya? Ya audisi online. Terus aku kayak coba gitu, harus kayak ngeprint juga. Waktu Iya, audisi emang. online itu Daftar harus dulu pertama. cuman ini doang, administrasi doang, kayak formulir doang. Iya. Nanti kayak di telepon gitu Berarti buat audisi selanjutnya. Ara daftar dengan kondisi nggak tahu JKT. Nggak tahu JKT. Terus pada awalnya, aku nggak bilang orang tua aku pas pendaftaran online itu, nggak bilang keluarga pokoknya. Terus Tapi daftar aja? Daftar aja. Terus tiba-tiba dapat telepon. Teleponnya ke nomor orang tua aku. Oh, Terus disuruh isi ya, nomor orang tua. Iya, terus ditelepon awalnya, ini apa gitu kan. Tiba-tiba nanti ditelepon lagi lah gitu-gitu, nggak diizinin.
Terus kan Pertamanya nggak diizinin. nggak diizinin, soalnya kan harus ada formulir, terus ada tanda tangan orang tua. Oh. Gitu. Ayah aku yang nggak ngizinin, tapi kan dibantu lah sama kakak aku. Ya udah nggak apa-apa, coba dulu aja, kasihan gitu, pengen kayak gitu-gitu biar pengalaman gitu, disupport. Akhirnya mendengarkan lah gitu. Lulu akhirnya apa-apa juga waktu itu ayah aku yang nganterin, yang nemenin gitu-gitu. Tuh. Kamu belum kenal aku ya? Coba udah kenal. Aku yang nganterin. mulai. Koreno liat mukanya udah lelah anjing mendengar Nix. Kalau misalnya si Sanik yang nganterin mending gak jadi. Udah yang keberapa nih? Nggak tahu ini kena mulu. Pembalasan arah redemption arc, bro. Oh gitu ya. Terus pas udah keterima di telepon, terus tahap berikutnya Tahap berikutnya itu langsung audisi. audisinya ngapain kalau Gen 8? Waktu itu audisinya nyanyi. Aku bawain lagu Rihanna, Umbrella. Waktu itu tuh langsung diumumin siapa yang lolos nggak lolos, langsung dibawa ke konsernya graduate-nya siapa ya? Gen 8 yang dikenalin langsung dibawa. Oh iya langsung Iya, itu. langsung di Oh konser itu tuh apa dikenalin. ke Pas ke beres fans. audisi langsung. Iya langsung siap-siap ganti baju gitu-gitu. Ya kalau nggak salah Vioni juga Di hari kayak itu gitu. juga langsung disuruh. Oh cuma perkenalan doang kan? 2018. Oh jadi dari kayak udah lolos langsung malam kan? Iya, malamnya. langsung diperkenalkan Iya. gitu. 2018 tuh Veranda Melody. Enggak, bukan Kak Melody, udah jauh. Siapa ya? Coba guys yang tahu komen di bawah. Kayaknya nggak Sanju deh. Sanju ya 2018 ya. Nggak tahu sih. Pokoknya. Ya pokoknya gen itu dah, gen lama dah. Iya. Berarti ada tes sekali dan langsung dapat. Langsung diumumin lulus gitu. Enggak, maksudnya langsung lolos jadi member sekali tes doang. Iya. Sekali tes langsung lolos. Ya lolos. Tapi yang tadi juga ada sempat bahas Jiko, kalau betul Jikonya ada apa sih? Tadi aku juga mau nanya itu. Jiko. Waduh. Sabar, aku lupa waktu trainee itu. Yang Ganti kan, ganti. Oh ya. Enggak, ikan ada dua. 2 kali dia, yang pertama bukan. Kalau yang waktu trainee. pertama gue lupa. Trainee itu. Oh, karena aku suka nyanyi, suka menari, suka dance. Jadi jikanya semangat menariku tak tertandingi akan membuat kalian semua terpesona. Halo semuanya, aku Ara. Gitu. Tapi karena ada ternya, akhirnya tuh suka diplesetin gitu sama orang-orang. Jadi kayak semangat menariku takkan tertandingi akan membuat kalian terciduk gitu. Tiap teater pasti terciduk gitu. Oh gitu. Terus pas ngerubah ke Jiko kedua berapa lama tuh? Lumayan pas yang masuk tim. Oh pas masuk tim baru pindah Jiko. Iya, pindah Jiko. Kenapa ngerasa pindah Jiko? Karena emang harus dibuat lagi. Beda. Oh memang Tim beda. sama Oh trainee. kalau tim sama trainee itu beda. Beda, Oh gitu. bikin Saat lagi. itu yang nggak tahu sekarang ya. Hah? Iya, Sekarang Sekarang masih sama. nggak tahu kalau sekarang, kalau waktu itu Mungkin bikin belum lagi. apa-apa. Kalau dulu tim beda. Iya. Oh gitu. Yang perubahannya jadi Lupa. Oh karena mengikuti. Nah, orang yang one heart, one Oh iya, taunya itu one doang. spirit, one love. Iya. Oh kayak kayaknya Bang Kul tahu deh. Coba Tapi Bang Kul. aku Enggak, sumpah awalnya gue ingatnya one spirit, one love tuh. Soalnya Aku juga. kayak Honda. Kayak ini, kayak Honda Jazz anjir. One heart. jujur itu aku lupa sih. Aku ingatnya cuma One Spirit One Love doang. Tapi ada waktu itu pertama masuk ke tim. K3. Oh itu ada dia. ceritanya sih. Nah, itu dia. Coba dong. Kan waktu itu pengumumannya kan waktu kita COVID kan. COVID. Kenapa tuh? Anaknya K3 banget. Kristi. Iya. Shani. Wih. Amin. Waktu itu kan COVID. Nah, umuminnya kan lewat streaming kan. ya. Di situ aku bener-bener tiap pengumuman member aku nangis terus sampai akhir karena Karena teman-teman takut nggak kepilih. iya teman-teman aku gitu kan kayak aku bahagia juga tapi kayak sedih juga. Ini benar-benar teman-teman Gen 8 aku tuh pada naik-naik, trainee aku pada masuk tim tim T kan, Ya, kebanyakannya kan. Kebanyakan tim T. Terus terakhir kan Afika sama aku beda tuh. Tapi di situ sumpah itu tuh tiap buka puasa kan streamingnya, tiap buka puasa aku nangis di kamar. Terus kakak aku kan tahu kan, cuma orang tua aku nggak tahu. Kau nangis kayak ditutupin pintunya, kayak kan orang tua aku mau nyuruh buka puasa gitu. Aku ditutupin supaya itu nangis banget sih. Waktu itu tuh sambil bikin konten, trainee itu konten yang akademi apa sih yang kayak belajar sesuatu, inget nggak?
Pokoknya belum puasa ya Kayak gue bikin pernah lihat deh, sesuatu. cuman gue Kalau lupa. gue tuh waktu itu bikin kontennya belajar make up gitu selama berapa sebulan gitu, lupa deh. Oh. Gitu pokoknya. Jadi tuh gue tiap bikin konten itu kayak langsung nangis ya, pengumuman nangis terakhir lah kan di momen-momen terakhir tuh. Kan tim T ternyata udah habis kan. Iya udah slot. Iya udah slotnya udah habis gitu. Terus tiba-tiba ditelepon lah, awalnya Afika dulu kalau nggak salah. Iya, Afrika dulu. Iya tim J. Tim J. Terus aku langsung tim K3. Tapi itu aku tim yang aku impikan sih. Memang pengen masuk ke Iya, K3. Kenapa? Karena aku lihat image K3 itu kayak Cocok. lebih cocok ke aku, masuk ke aku, dan lagu-lagu dan dance-nya juga menurutku ini banget sih. Tiap waktu itu juga masih ada handshake ya kalau nggak salah. Masih. Oke, Ya, masih fans-fans deh. tuh fans aku tuh pada nanya kamu mau masuk tim apa? Aku jawabannya selalu K3. Aku pengen masuk K3. Nah, soal ditanya fans kayak gitu, gue juga ada pertanyaan soal masalah SSK berarti ikut kan waktu itu kan? Ikut. Main PUBG itu. Nggak ada, ya Itu ada minta nggak sama fansnya waktu itu? nggak ada. Enggak, atau jangan-jangan fansnya ada yang ngomong mau nomor Iya, berapa nomor gitu. berapa. Buset, enggak sih. Soalnya Korea kayak gitu. Nomor berapa? Serem banget. Nggak ada sih waktu itu karena masih baru masuk juga kan. Masih aku jadi- juga masih jadi- belum tahu SSK tuh apa gitu. Jadi nggak berharap banyak gitu ya Iya. maksudnya. Tapi kan Ara nggak tahu JKT tadi ya ceritanya ya. Pada akhirnya taunya gimana? Setelah masa nggak udah sampai daftar terus tapi nggak tahu. Nggak ada JKT Tapi research-nya. pas yang mau audisi ke Jakartanya aku langsung Research. iya research gitu. Udah tahu JKT itu dari anaknya sisternya AKB gitu. Iya, tahu gitu-gitu. Langsung tahu apa sih kayak nyari lagu-lagunya yang ikonik kayak gitu-gitu. Apa tuh lagu pertama yang paling ketemu? Ya, Heavy lah, Never yang biru lah. Nation, KFC, Yang JKT. JKT, Yang JKT ya? Iya. JKT gitu-gitu. Tapi tadi juga ada pernyataan dari Ara juga bahwa pertama ikutinnya K-pop. K-pop. K-popnya ikutin siapa dulu? SNSD, gue Sama SM kayak Stan, SM Stan. Gitu, cuman Lu gila iya lu kayak so iya. SNSD gue. Gue ikutnya SNSD. Apa lagunya? Banyak Ji. Satu aja nyanyiin dulu. Ji. Masa masih gue nyanyiin? Iya, apa salahnya? Kenapa sih? Ya emang kenapa sih? G baby G baby na. Stop it. tapi pas aku masuk JKT kayak langsung kaget sih. Beda. Yang ekspektasi aku kan koreografinya, lagu-lagunya kayak K-pop kan. Pas iya. masuk JKT, oh ternyata gini. Karena aku kan sebelum masuk JKT ikut dance cover gitu loh. Jadi kayak makanya ada basic dance-nya lah gitu. Ikut ekstrakurikuler dance gitu. Ya, kita atau- kalau tari tradisional Oh. semasa SD gitu-gitu. Tapi awal-awal sulit nggak ngikutin koreo JKT itu. Kalau K-pop kan ya gimana ya? Lebih energik ya kesannya kan. Kalau Lebih JKT Koreanya lebih sulit lah. Kalau JKT kan masih kayak kita pun juga kayak KFC, gue bisa KFC gitu kan. Nah berarti nggak terlalu sulit lah ya, masih bisa diikuti lah ya. Makanya sampai sekarang juga masih bisa gitu ya. Coba dong kalau bisa KFC. Poni Iteru Kalau mau lihat selanjutnya di TikTok. di TikTok. Bridging-nya masuk. Gitu. Next. Nih, nggak ada apa-apa jadi gue ngelempar gitu ya. Enggak, lempar-lemparan kita patahannya kayak kurang Ih, banget. orang mah seenggaknya bridging dulu. Bridging dulu ini mah dia. Gue nggak tahu mau nanya apa nih, lempar lah. Maksudnya next lanjutkan. Gitu aja seenggaknya. Briefing dulu atau apa kan gue bisa mempersiapkan. Tidak ada guys, karena ini memang tidak ada skrip atau apapun. Iya. Tidak ada skrip memang, tapi ada bridging dulu buat melempar ke temen. Bridging-nya kayak gimana gitu kan. Ini kayak Iya. langsung aja kasih Nah, gitu. oke, gue deh. Kan tadi kan di TikTok tuh. Di TikTok kan ada kan sering dance cover nih. Dance cover K-pop. JKT juga ada ya? Ada. Oh, kapan jadinya yang Magic Hour dikeluarin tuh? Udah ada kan di draft kan? Nggak ada. Nggak ada, itu cukup di stream aja ya guys. Lo bikin lah. Tapi bisa. Bisa. Kalau yang bisa mah bisa dia. Kalau bisa. Cuman lihat dari MV doang ya? Iya. Ih, gila. Waktu rilis itu, ini beneran sih, waktu rilis aku langsung nonton. Terus nggak nyampe 3 jam aku langsung hafal. Nyanyinya sama Kalau menurut Ara lagu Nyanyinya Magic sih. Hour gimana? Kalau kayak lagu ini nggak sih? K-pop gitu kan ada ya yang genre langsung ini Iya. berubah gitu-gitu. Iya. Karena lagi musim mungkin. memang lagi ngetrennya gitu Lagi ya. ngetrennya kayak gitu. Awalnya emang
belum masuk sih, tapi setelah diulang-ulang langsung malah jadi Tapi suka aja. ini silakan tadi bahas Magic Hour ya. Gue tuh ingat ada temen lah. Dia tuh punya OSI-nya tuh request nyuruh Anjir. si orang ini Baru sadar lagi. untuk cover Magic Hour. Mungkin bisa kali diajak duet nanti. Enggak. Oh, ayo dulu. Siapa? Enggak. Siapa lu? Enggak. Ada nama membernya tuh Kristi. Dia bilang ke gua, Ika suruh ini dong bikin cover Ya, dance-nya. karena dia juga ada di situ kan. Iya, itu dia. Kan kalau tadi Bangko kan nyanyinya Bangko kan Lisa Raffi. Iya, bener-bener. Kalau ini ada yang inginin Magic Hour. Iya sih, sebagai tanda dukungan juga nggak sih? Iya, kalau benar-benar dukung sih gitu ya. Maksudnya, Iya. ya gimana ya? Itu permintaan langsung sih dari Yosi-nya. Padahal itu pertama kali di MNG loh, langsung diminta tolong gitu kan kayak. Oh langsung. Oh iya. Cuma nggak tahu sih, kita lihat aja. Dianya gentle apa enggak sih? Bayangin kali Bangko kan mau bikin gentle berarti ya. Tadi dia ngomong gitu loh. Kalau jadi laki-laki sih gentle ya. Lakuin ya. Kok agak. Iya berarti ya kita lihat aja gentle. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Iya sih. Cuman ya nggak gentle aja. Gue kan anon keras soalnya. Nggak ada anon-anon lagi elah. Muka udah terpapang-pang gitu. Yang susah di JKT waktu itu dance-nya apa? Yang paling susah ada. Kayak Tri susah loh. Ya kayak terus susah-susah. Lebih kecapek kayak Tri itu. Iya. Capek. Yang paling sulit? Stamina. Enggak, yang susah-susah. Maksudnya itu SG. Ramune sama SNM yang capek. Aduh. Tapi lebih capek SNM. Iya, SNM capek, dia lari-lari power sih. Bingung sih kalau Masih ini iya. Cuma pasti kalau kayak Tri capek. Iya, lebih ke capek. Kayak Tri gitu. Nah kan dari itu nanya dong. Gua balikin lu Ra. Baru mikir nanya lu Ra. patahnya juga jelek tuh barusan. Itu biar Ara merasakan jadi gua dilempar. Nah sekarang next nih. Langsung dilempar kan begitu ya. Gila. Coba ada yang mau tanya lagi nggak? Koreno nggak suka JKT dari zaman apa? Waduh. Kok bisa gitu? Tapi kalau dilihat kan sekarang gitu, dan dia sekarang masih ngikutin gitu loh. Kalau gue sih karena memang suka aja Jepangan aja dari dulu. Jadi ngikutin AKB duluan. Pas Baru abis itu ngundang abis itu baru sepuh banget. sepuh lagi. Memang nih satu nih dulu. Lanjut dulu. Ya, terus habis itu ngikutin JKT-nya itu ya zaman-zaman SMA berarti. Oh, lumayan. SMA kelas 3 dong. ya SMA kelas 3, kelas 2 lah. Kelas 3 2011 kan? Iya, tapi yang waktu Gen 1 sih nggak terlalu ngikutin banget. Baru ngikutin itu ketika muncul Gen 2. Kalau nggak salah. Gue inget tuh pengumuman mau ada Gen 2 tuh di RCTI kalau nggak salah. Yang Nabila nangis. Karena Tersaingin. iya takut tersaingi. Masih inget tuh. Berarti Osi lu siapa di Gen 2? Mamiona. Kalau sebelum Kristi, Mamiona. oh jauh ya. Lumayan. Jadi sempat tapi masih sempat ada Kristi ya kalau nggak Abis itu vakum, baru ngasihin Kristi itu setelah SSK Rhapsody. Setelah apa pas SSK? Setelah. Berarti pas dia kepilih, habis dia kepilih. cukup sih. Nggak nyangka aja Koreno ternyata sesepuh itu ya. Iya. Padahal tangannya tatoan ya. Tato gue ibu juga semua kok rata-rata. Iya kan? Apalagi dah nanya. Udah kenapa jadi gue yang ini guys? Gue minta tamu tolong. Ra, gas. Apa guys? Jam berapa sekarang ya? Nggak usah. Orangnya nggak ini. Oh, pengen ditanyain doang. Oke. Gimana sih guys? Emang ada ya? Emang ada ya yang disuruh bintang tamu yang disuruh nanya. Next. Emang ada yang suruh nanya Nix. Ujungnya tetap Nix. Lempar-lempar lagi Nix. Sabar deh. Jadi gini lah. Kan tadi udah bahas ini itunya. Itu sempat ada yang kelewat. Tadi tuh kalian sempat mau nanya Seifuku yang ada suka apa? Oh iya. Iya. Itu. Seifuku yang aku suka. 3 teratas Seifuku apa? Aku kalau Seifuku yang suka pertama Kinjira Reta. Yang kedua Nih kalau kalian bingung Seifuku Kinjira Reta apa nih? Ini gambarnya. Iya. warna hitam. Capek dari Yang warna editor. hitam. Warna hitam. Terus jadi yang aku suka tuh sebenarnya yang nggak pernah aku pakai. Oh gitu. Ya Iya. itu kenapa? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sebut aja.
Saiful Rhapsody aku suka. Iya. Tapi aku nggak pernah. Biar nikah gitu Biar kan saya. nikah gitu ya. Enggak, bukan biar nikah Iya, bagus. Iya. Gitu. Iya. Nggak usah kode-kode gitu dong. Takut banget kan. Waduh, kita nggak di situ. Udah sini aja udah. Tatapannya. Geser aja udah. Enggak, aku nikah. Enjoy. Nggak, tapi dia tadi mau mukul aja sih. Pinjam stick. Ini pakai perlindungan. Bagi aja. Merah langsung mukanya. Gitu. Itu refleks nyiplos gitu aja. Iya. Obrolan ini tengah malam ya. Iya, udah ngelantur aja sih. Dia kalau nengok kena matanya langsung kena. Terus yang ketiga Ketiga tadi kan dari 321. Nggak apa-apa. Enggak tadi satu. Dia bilang Kinjil Setan ya dari satu. 1. Dua Rhapsody. Tiga apa ya? Aku nggak tahu namanya sih. Yang ada jubahnya tapi nggak ada juga yang Idol kotak-kotak Naoja. merah. Ada kotak-kotak gitu merah putih. Yang begini. Iya. Oh itu Kiboteki. Kiboteki Refrain. Iya. Yang ditunjukin Kristi. Ya dia punya yang itu. Kalau dia nunjukin yang lain framing lagi kan. Framing lagi udah. Oh, Kiboteki Refrain lucu sih itu emang. Iya, Kiboteki. lucu. Iya, Kiboteki. Lagunya ini Veranda Center. Enggak, gue ingetnya Mayuyu. Beda. Gue ingatnya Sakura kalau itu. Dia kan berdua. Iya. Double center. Yes, itu. Berarti di Catherine bareng sama Christy kan? Iya. Christy memang sifatnya kayak gitu. Kayak pada gitu. aslinya. Kayak gitu. Lebih lucu nggak malah. ada. Emang bengong-bengong gitu dia dulu Bengong-bengong ya. gitu. Tiap latihan juga bengong. Christy lebih lucu tapi kalau satu tuh di tim itu tuh. Lebih Lebih lucu aslinya daripada ini. Tadi kan ada ngomong gitu. Enggak, tapi maksudnya kan kalau lihat di online kan pasti Iya. kalian kan lihatnya dari ini kan. Pasti di belakang juga lebih lucu. Gitu. Tapi balik lagi sih, tetap lebih lucu Ara sih. Gak mau nengok. Gue geli nih masalahnya nih. Nix Riz era guys. Nix Riz aja. Riz era ini Nix guys biasa jadi jomblo aja. Ara tapi lebih ngikutin member atau lagunya atau apanya gitu saat ini. Karena lagunya sih, kalau member enggak begitu. Paling yang rame-rame doang. Tuh. Ya yang muncul-muncul aja lah ya. Yang kayak yang viral-viral, lucu-lucu gitu-gitu. Siapa tuh kalau member-member baru yang Ara tahu? Siapa yang aku tahu ya? Paling Kayak Grisel gitu. iya, Grisel, Michi yang terkenal aja sih. Kenapa? Request ya gitu. Olin tahu lah, tapi nggak begitu ini. Paling yang ini aja di TikTok kan Michi kan ini banget ya. Soalnya saudara aku masih SD udah storyin PC-nya Michi. Michi. Astaga. Michi kan emang rame banget di TikTok ya setelah Freya kan. Bocil tapi masih berapa? SD. Kelas 1. Kelas 3 atau kelas 4 gitu. Tapi pernah ngebayangin gak sih JKT jadi bakal banyak bocil-bocil kayak gitu? Enggak pernah expect sih. Kan dulu pasti kan Dulu yang om-om fans kan. Iya. Maksudnya yang udah dewasa lah Iya, ya. yang udah dewasa. Enggak sih, enggak expect sih. Iya, sekarang Sumpah. perubahannya tiba-tiba langsung banyak bocil-bocil yang suka juga. Menurut Tiara itu jadi lebih bagus, lebih baik atau enggak lebih baik? Kalau dari supportnya ya lebih baik, cuman kalau ada yang sampai berlebihan gitu kan. Terus apalagi bocil-bocil gampang ke apa ya? Kecuci lah otaknya sama yang fans yang nggak benar gitu. Kayak gitu. Nggak bisa bandingin. Iya, kecuci otak sama kayak orang-orang Bangkul, Corona gitu ya. Enggak kayak ini sih kayak Ripkal, Rahmen. Iya. Nah, itu sih sebenarnya nih. Itu jelas sih, itu jelas. Terus siapa lagi ya? Disebut Pokoknya yang aneh-aneh gitu. Tapi ngomongnya ramen aku jadi teringat kalau menurut Ara kalau misalnya di Instagram ada yang komen gitu cintaku gitu. Iya. Itu gimana pendapat Ara? Biasa aja atau justru ih jijik gitu? Awalnya gitu kan ekspresinya terus makin kesini biasa aja, makin kesini apa sih gitu. Oh, kalau misalnya ramen yang ngomong Semuanya kalau orang-orang nggak apa-apa kecuali dia. semua orang nggak mau kecuali dia. Kecuali dia. Oh berarti gue nggak apa-apa, aman. Oh, nambah lagi dia. Kenapa ramen? Ramen kok. Gua ngecek setiap komen tuh Gap ya. Setiap foto Ara terbaru pasti ada aja komennya kayak mana Gap?
Ini dia cintaku. Iya, gue bilang lu gak malu men kalau misalnya ketemu langsung sama orangnya. Malu sih banget ya, kan dongo ya. Iya, kan dongo ya. Tapi gue update di Twitter nggak apa-apa, kekasihku, kesayanganku. Iya sih, lu kan beda ya. Tapi gue udah izin sih, katanya nggak apa-apa kok emang. Gue saksi hidup guys, memang iya. Ara bilang gak apa-apa kok. Karena kalau nggak apa-apa fotonya nggak akan diupload. Gitu. Enggak, nggak ada ngomong gitu. Enggak. Orang kan nanya, Ra, ini kalau upload ininya gini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo bilangnya gitu. Nggak ada bilang ya, nggak ada bilang. Kalau nggak boleh, nggak akan upload. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau gue kan you doang gitu kan. Kemarin kan Nix, gue dulu baru Nix. Iya. Kalau gue kekasihku nggak apa-apa. Nggak ada, gue request Kalian kayak yang lebih tahu aku ya guys. curang lemparnya penonton. Gue nggak ada ngupload Ara sama sekali. Ya jangan. Diomelin Kristi. Diomelin. Emang mau? Emang mau VC Clarif lagi? Mau Clarif lagi. Tapi ngomongin VC kan tadi gue sempat mention ya di awal di konten sebelumnya tuh Ara tuh punya VC. Sebenarnya gimana sih VC sama Ara tuh masih bisa nggak? Masih bisa dan itu cuma pakai aplikasi doang sih. Caranya? Namanya aplikasi di Notice guys. Notice, Nanti bakal ada sesi kalau aku udah buka sesi video call. Oh gitu, di searching aja namanya. Namanya searching aja. Zahra Nur bukan? Zahra Nur Kaula, nama full name. Kalau misalnya salah beli ke dokter kehamilan tuh ada sih, lu coba guys, gue kan pernah kan searching tuh nomor 1 Zahra Nur Kaula, nomor 2 dokter apa gitu, diklik dokter kehamilan anjir. Iya, kalau mau konsul nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi di notice itu diinstal, bikin akun. Ya. Di kolom search barnya ketik Zahra Nur Kaula, udah langsung rekom sih kayaknya ya kan. Iya, nggak udah langsung otomatis nomor 1 gitu dia kan. Ya. Iya. Terus bayar. Iya. Cari sesi. Cari sesi terus bayar payment ya. Oh. Gitu. Maksimal berapa tiket? Gak ada maksimal berapa tiket sih, bebas. Masa sih? Iya. Masa? Bukan 5 tiket maksimal. Enggak. Itu sebelah Satu sesinya. Satu sesi itu bisa berapa per menit? Satu sesi itu sesi itu per menit. per menit. Enggak, aku tuh bukanya ada 3 bagian. Oh dia mainnya gini, gue ingat. Dia mainnya memang dia buka nih untuk yang 5 menit. Iya, buka untuk yang 3 menit ya. 3 menit sama 1 1 menit. menit. Mainnya per menit. Jadi ada iya bukan. Oh ya, bukan kita beli 1 sampai 5 tiket. Iya, sorry. Bisa ada tiket. Makanya kata gue, belasan belinya waktu itu 1, 3, Iya, lupa. Lupa. Sorry. Tapi gue ngerasain gitu kayak apa? Walaupun sering interaksi sama Ara kayak langsung, tapi kalau misalnya di VC tuh memang kayak beda aja kok, kayak ke member aja rasanya dia. Gue ditanya-tanya sama dia. pembawaannya beda. Iya, pembawaannya. Pertanyaannya template juga nggak sih? Nggak, Ara. Misalnya lagi sibuk apa? Nggak template. Gue rekomen sebagai reviewer VC. Gue rekomen. Gue mau nanya Ara nih, kalau misalnya ketemu VC-nya itu VC orang yang baru pertama kali juga, apakah juga akan melakukan pertanyaan yang seperti itu atau enggak gitu loh? Tapi kan kalau itu lebih ke bridging buat perkenalan. Jadi pertama pas pasti tiba-tiba kenalan ya? Iya. Berarti itu sebenarnya kalau di JKT juga bukan template berarti. Bukan template, memang makanya gue bilang ramah-tamah. Bridging perkenalan. Iya, Mas. Makanya jangan bilang itu template ya. Kalau Iya, kalian juga kalau perkenalan sama orang lain kan Iya, pasti pasti kenalan kayak dulu. gitu. Sama aku nggak kenalan. Enggak mau. VC pertama Manix gimana sih? Oh gitu, masih ingat gak? Tuh kan lupa. Parah nih, gitu. Jadi dia nyender banget. Kenapa lu makin nyender, Nix? Kagak ini enak ini. Enak ini buset dah. Dari tadi juga gue begini. Makanya gue kalau nengok kayak berasa deket banget. Ya gue juga nggak berharap nengok sih. Tapi lu ingat gak Nix waktu lu pertama Ingat. VC ya? Ngobrolin apa? Dia di FX. Iya, gue di FX. emang dia selalu di efek kalau Iya. Dia makin nanya lagi ngapain di FX. Ya kan nanya aja sih. Iya, waktu pas ya. Berarti kan nggak verif ya udah itu. Itu. Jadi waktu itu nanya sempet, gue nanya, ingat aku nggak? Iya ingat kok, kakak sombong nih, nggak. Aku sering notice kakak kok waktu itu di Instagramnya, di storynya Bang Robi, tapi kakaknya sombong, ngomong gue sombong gak ngebalik notice atau apa gitu. Iya. Dia ngomong gitu. Kata dia nih. Iya, emang dianya aja gak nyampein. Gua sorry, gue lagi keeping, mana mau gue kenalin. Gitu. Terus sempat bahas yang Sunda. Iya. Terus dia Berapa kali VC sih lu Nix sama? sekali Ya? Berapa tiket? tiket lah. Tiket berapa? Yang berapa menit? ngambil yang satu kan nyoba waktu itu. Satu Pertama banget. kali nyoba, iya. Pertama kali nyoba tapi dapetnya hampir 2 menit. Terus juga di stop sama dia karena emang ada abis itu ada orang lagi.
Oh gitu. Di endingnya dia bilang, Nggak boleh nih. Oh dia manggilnya teknik apa? Oh manggilnya teteh ya, kan nama Sunda manggilnya teteh. Dia bilang berarti nanti VC selanjutnya ngomongnya bahasa Sunda aja ya. Tapi di situ udah ngomong bahasa Sunda sama dia. Jadi lu satu menit lebih tapi ya? Iya. Nggak boleh diberhentiin soalnya dia nggak ada admin. Ya kan balik lagi kalau dia masih mau ngobrol. Maksimal berapa, Ra? 5 ya? 5 menit. Nah gue takut kan kalau Tapi 5 menit itu bisa jadi 30 menit. Dia nih ngambil paling terakhir, sesi terakhir biar apa? Biar bisa lama. Oh biar bisa lama. makanya mulai sekarang aku kan sesi terakhir nih. Udah ada yang ambil dia, aku tambahin lagi sesi. Curang banget. Gue kesel banget sumpah. Gue udah beli yang paling terakhir tiba-tiba kok nambah lagi nih satu. Gue bilang. Karena lebih mulu ya curang. Soalnya waktu itu pernah. Gue yang kedua mau ini. Gue ngomong sama Bangkul. Nanti ngambil nggak? Ngambil. Gue mau sesi terakhir pokoknya. Terus gue bercandain. Enggak, gue udah ngambil yang sesi terakhir. Udah bilang sama Ara. Ngomel-ngomel dia nggak mau. Ya makanya guys yang mau cobain sendiri. Nanti tunggu aja infonya. Ntar tunggu aja infonya. Infonya biasanya kalau gue taunya dulu di Instagramnya Ara guys. Di story. Iya di story. Biasanya ada kasih tahu Nanti gitu. infoin. Tuh. Nanti infoin. Terus yang pernah ada yang paling kecil tuh video call sama aku umurnya 15 tahun. Paling kecil. Iya paling muda yang video call sama aku di aplikasi di notice itu. Terus dia diambil yang 15 menit. Kan lumayan ya harganya ya. Terus aku tanya, iya ini uang aku sendiri katanya nabung. Gitu. Gimana kalau perasaan Ara masih muda terus 5-15 menit itu kan Iya, Gua tuh. lebih ke tapi kan lu kan bukan anak-anak, buset dah lu bos. ya lebih kayak gitu kan, kayak ngapain kalau dari awal kan mending buat apa gitu Yang kan lain ngobrol, gitu, buat jajan iya gitu. tapi aku kayak respect juga sih, makasih ya gitu. Dia ngomongin apa 15 menit? Iya 15 menit ngomongin apa tuh warak banget. Emang cerita-cerita gitu-gitu sih, karena aku pancing juga gitu. Males-malesan nggak nanggepin ya? Enggak lah. Tapi kayaknya kalau gue yang itu nggak kelas. Dia malah ngomong, ngapain sih nih orang 15 menit? 5 menit. Kayak 5 menit, ngapain sih nih dia 5 menit? Pasti gitu. Ya, Gitu. intinya kalian cobain guys. Kalau ada beli. Cuma lagi 2 bulan, 3 bulan udah nggak ada. Ya guys, yang sering nanya tuh, gitu caranya tadi tuh. Dari waktu kemarin gue ini. Bang gimana caranya video call? Iya, gue udah bilang. Cuman abis setelah itu nggak ada lagi VC-nya. Masih bisa berarti ya orang-orang yang kayak nggak ketemu Ara bisa ketemu via video call. Bisa. Aku masih open. Orang-orang juga pada kaget sih, orang masih buka video call. Mungkin rata-rata ex-member pada nggak kayak... Iya, memang nggak ada sih seharusnya. Nggak ada Kebanyakan. Terus aku juga awalnya pas ditawarin mau buka lagi tuh kayak, aduh emang bakal ada ya kayak gitu-gitu. Terus ya udahlah coba aja. Ternyata udah hampir berapa tahun ya aku buka video call, ternyata masih malah makin banyak sih, banyak orang baru gitu. Tapi fansnya Ara sendiri yang dari yang lama-lama masih ada yang ngikutin streaming atau enggak? Ada banget, malah sampai sekarang masih stay. Itu ya teman-teman yang main follow itu ya? Ada juga yang enggak, tapi dia kayak masih sering komen gitu-gitu. Siapa mention lah. Ih, Respect. banyak banget. Oh gitu. Banyak banget. Nanti kalau ada yang nggak disebutin takutnya. Robies Putra gitu. Ngapain nih buat om-om? Tahu ya. Ini apa sih dia mau marah gitu? Gitu guys. Oh. Berarti masih ingat ya dengan yang lama-lama itu ya? Masih, apalagi yang sering video call. Tuh. Setiap ingat. Oh kalau yang yang sering video call lebih gampang diingat gitu? Iyalah. Terus kan ada namanya juga. gitu. Terus ya pokoknya enak nggak video call sama aku yang sekarang kayak gak ada admin, kayak bisa lebih Enak sih sebenarnya. ya kan. Enak sih sebenarnya. Dia gibah mulu. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu sumpah. Namanya juga private ya kan? Masa dikasih tahu? Om suka gibah. Iya kan. Iya, parah banget. Menarik bro, gue curhat marah anjir. Siapa lagi kan? Curhat lagi. Emang apa sih orang gue beli tiketnya, gue beli menitnya, lu belilah kok. Gue kan udah Dibeli bilang. semua sama Koreno nanti lu nggak dapet. Lu nggak apa-apa, gue support aja. Itu terus lihat senyuman. Iya, apa salahnya? Gue support aja nanti di endingnya. Udah tambahin dah yang Kok lu tahu anjing? Sumpah kok lu tahu anjing? Pasti pemikirannya dia gitu aja pasti. Tukang request dia. Nah, gue pokoknya mau balas-balasan. Bangkul minta di sesi terakhir, gue minta marah tambahin Jangan lagi. gitu dong, lu Dia jangan bilang nama saingan gitu, dong. tambah lagi. Jangan nama saingan dong.
Jangan nambah saingan please. Gitu aja caranya. Soalnya udah mulai nambah saingan kan. Iya. anjir. Makin sih makin semua orang jadi kayak ambilnya selalu ambil sesi terakhir. Ya rugi gue ngasih tahu anjir. Apalagi next yang kira-kira masih mau ditanya atau Koreno? Kalau pertanyaan sih kayaknya udah lebih ke ini arahnya aja sih. Pesan ke arahnya dari Koreno, coba pesan. Pinter banget tuh ngelempar-ngelemparnya. Dari gue ke Nix, dari Nix ke Koreno. Gue kaget Kan jadi. maksudnya pesan untuk arah kan pasti ada. Oh, kalau pesan untuk Ara sih lebih ke percaya diri lagi, balik lagi, terus ya ingat kita bantuin udah sejauh ini, jadi kayaknya harus kembali lagi jadi Ara yang muncul lagi ke permukaan. Ya aku cuma pengen Ara balik nggak pengen balik ke era idol, era yang sekarang aja, cuman lebih berani untuk membuka diri, berani untuk apa ya, hal-hal yang ditakuti dulu tuh di overcome aja gitu. Karena kan ternyata yang kayak seperti yang udah kita bahas-bahas tadi, ternyata tidak menyeramkan yang Ara kira kan. Iya, jadi betul. Jadi ya sama kayak Koreno, lebih percaya diri aja. Kalau dari gue sih ya tadi dari Koreno, dari Bangkul udah, cuman baik lagi pilihannya ada di Ara. Kalau misalkan emang ngerasa Ara belum benar-benar siap, ya udah nggak usah paksain. Nggak usah paksain. Nggak usah benar paksain, jangan sampai karena omongan kita Ara jadi terpaksa. Betul. Balik lagi senyamannya Ara aja. Kalau memang dengan yang sekarang udah oke gitu, dengan cara streaming yang sekarang oke, nggak apa-apa. Nggak mesti harus dipaksa JKT-JKT-in juga. Itu aja. Kita kan cuman menyarankan. Balik lagi yang ngejalanin Ara, yang ngerasain nantinya itu gimana Ara. Jadi bagi Ara, cuman kalau kita berharapnya Ara bisa kembali lagi. Betuin. Terus kalau misalnya ada apa ya, mungkin butuh teman cerita bisa mungkin ke kita. Kayak gitu. Ya ini serius. Ini serius. Jangan karena gue yang ngomong gak serius. Serius sih. Ya udah kalau gitu thank you banget ya Ra udah ikut join diundang. Sebenarnya kita terima kasih juga ke Koreno udah nginvite kita ke sini, dan gue juga terima kasih banyak juga buat Ara udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita berjam-jam nih guys. Gimana Ra? Senang ya? Senang, happy. Atau terpaksa ya? Nggak happy. Ya semoga kalian yang nonton juga apa yang udah kita bicarain dari tadi bisa diambil poin-poinnya lah guys, intinya guys ya. Support juga channel Ara guys Ada di sini. di sini ya. Kalau gitu guys, thank you so much semuanya. Kita sampai jumpa lagi di konten-konten yang berikutnya. See you next time guys. Bye. Bye.